Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kembali lagi dengan Lailatul Maghfirah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempelajari atau mengulas kembali pengantar ekonomi mikro. Terdapat beberapa soal. Ada 4 poin. 1. Jelaskan 4 asumsi dasar untuk preferensi individu. 2. Jelaskan mengapa kurva indiferensi tidak dapat saling berpotongan. Yang ketiga, jelaskan mengapa tingkat substitusi marginal dua barang harus sama dengan rasio barang tersebut agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimal. Yang poin 4, jelaskan istilah ceteris paribus. Untuk jawaban yang pertama, rasionalitas. Asumsi ini mengatakan bahwa individu memiliki preferensi yang rasional. Artinya, mereka mampu mengurutkan pilihan mereka berdasarkan keinginan dan memilih yang paling diinginkan. Asumsi kurva indiferensi adalah presentasi grafis dari berbagai kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi individu. Yang ketiga, tingkat substitusi marginal. Dua barang tersebut agar kepuasan konsumen mencapai kepuasan maksimum. Yang terakhir, ceteris paribus adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menyatakan bahwa faktor-faktor lainnya tetap konstan atau tidak berubah. Untuk jawaban soal kedua, kurva indiferensi. Kenapa tidak saling berpotongan? Kurva indiferensi tidak dapat saling berpotongan karena asumsi bahwa preferensi individu bersifat konsisten, yang dimana jika dua kurva indiferensi saling berpotongan, maka akan ada titik yang terletak di kedua kurva indiferensi tersebut, yang berarti pada titik tersebut individu akan memiliki tingkat kepuasan yang sama, tetapi kombinasi barangnya yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan asumsi konsistensi preferensi. Oleh karena itu, kurva indiferensi tidak bisa saling berpotongan. Untuk jawaban yang ketiga, jika tingkat substitusi marginal antara dua barang berbeda nih, misalnya satu barang memiliki tingkat substitusi marginal yang lebih tinggi daripada yang lain, maka yang akan terjadi kepuasan konsumen belum optimal. Kepuasan maksimal dicapai di mana ketika tingkat substitusi marginal antara dua barang adalah sama dengan rasio barang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen akan menukar barang-barang tersebut dalam jumlah yang tepat untuk memaksimalkan utilitas mereka berdasarkan perbandingan harga. Yang keempat, apa sih ceteris paribus? Ceteris paribus adalah seperti hal yang tadi, jawabannya tadi, istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menyatakan bahwa faktor-faktor lainnya tetap atau konstan, atau bisa disebut juga tidak berubah. Nah, dalam konteks ini nih, jika kita menggunakan istilah ceteris paribus, kita mengasumsikan bahwa hanya satu variabel yang sedang diteliti berubah, sementara variabel-variabel lainnya tetap sama. Dengan mengisolasi satu variabel, kita dapat memahami dan menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel tersebut dan hasil yang diamati tanpa adanya gangguan atau pengaruh dari faktor-faktor lainnya. Ada 3 poin. Yang pertama, apakah perbedaan fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang? Yang kedua, mengapa produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun dalam jangka pendek? Poin ketiga, apa yang dimaksud dengan kurva isokuan dan dapat disebut kurva isokuan memiliki kemiringan ke atas? Jelaskan. Untuk jawaban soal nomor 2 dengan 3 poin. Yang pertama, perbedaan antara fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang terletak pada faktor produksi yang dapat berubah atau tidak berubah dalam periode tertentu.
pengertian masing-masing individunya, fungsi produksi jangka pendek yaitu dalam jangka pendek setidaknya satu faktor produksi dianggap tetap atau tidak dapat diubah. Misalnya, dalam produksi barang, jumlah modal seperti mesin dan gedung mungkin tetap, sedangkan hanya faktor produksi tenaga kerja yang dapat berubah. Fungsi produksi jangka pendek menggambarkan hubungan antara jumlah faktor produksi variabel atau seperti tenaga kerja yang tadi dan tingkat produksi dengan mempertahankan faktor produksi lainnya tetap. Namun, sisi lain fungsi produksi jangka panjang yaitu semua faktor produksi dianggap dapat berubah. Artinya, perusahaan dapat mengubah jumlah semua faktor produksi, termasuk tenaga kerja, modal, dan faktor produksi lainnya. Fungsi produksi jangka panjang menggambarkan hubungan antara kombinasi berbagai faktor produksi, mencakup baik variabel maupun tetap, dan tingkat produksi yang dapat dicapai dalam jangka panjang. Lalu produk marginal. Nah, produk marginal dapat meningkat dan kemudian menurun apabila dalam jangka pendek karena adanya hukum hasil yang berkurang atau law of diminishing returns. Hukum ini menyatakan bahwa ketika satu faktor produksi seperti tenaga kerja ditambahkan secara bertahap ke dalam kombinasi faktor produksi lainnya yang tetap, pada awalnya akan terjadi peningkatan produk marginal. Hal ini disebabkan oleh keuntungan tambahan yang diperoleh dari penggunaan tambahan faktor produksi tersebut, seperti spesialisasi atau pembagian kerja yang lebih baik. Namun, seiring penambahan lebih lanjut dari faktor produksi variabel, manfaat tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan unit faktor produksi cenderung berkurang. Nah, faktor produksi tetap yang terbatas seperti mesin atau pabrik dapat menyebabkan hambatan dalam peningkatan produksi. Akibatnya, produk marginal mulai mengalami penurunan setelah mencapai puncaknya, dan bahkan bisa menjadi negatif jika faktor produksi yang ditambahkan mulai mengurangi efisiensi produksi secara keseluruhan. Jawaban yang ketiga, mengenai kurva Isokuan. Kurva Isokuan adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi faktor produksi yang menghasilkan tingkat produksi yang sama atau konstan. Isokuan menggambarkan tingkat produksi yang berbeda dengan menggeser titik kombinasi faktor produksi di sepanjang kurva. Kemiringan kurva Isokuan menunjukkan tingkat substitusi antara dua faktor produksi. Jika kurva Isokuan memiliki kemiringan ke atas, artinya substitusi antara dua faktor produksi tersebut bersifat positif. Ini berarti produsen dapat mengurangi satu faktor produksi dan meningkatkan jumlah faktor produksi lainnya dalam proporsi tertentu untuk mencapai tingkat produksi yang sama. Dengan kata lain, produsen lebih memilih. Soal yang ketiga, asumsikan kurva permintaan dan penawaran untuk pakaian adalah sebagai berikut. Permintaan QD sama dengan 1600 dikurangi 125P. Sedangkan penawaran QS adalah 440 ditambah 165P. Nah, hitunglah harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. Yang kedua, hitunglah price elasticity of supply dan price elasticity of demand pada saat keseimbangan. Yang ketiga, jelaskan arti price elasticitas of supply dan price elasticitas of demand yang Anda peroleh apabila pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian per unit di pasar menjadi sebesar 4,5. Apakah dampaknya terhadap keseimbangan pasar? Yang keempat, hitung berapa besar ekses
supply atau excess demand dari pakaian yang terjadi akibat kebijakan pemerintah tersebut? Berikan jawaban dalam bentuk matematis atau grafis. Mari kita jawab. Jawaban yang pertama, persamaan permintaan adalah QD sama dengan 1600 dikurangi 125P. Untuk perhitungan persamaan penawaran adalah QS 440 plus atau ditambah 165P. Nah, untuk menemukan kuantitas keseimbangan, kita dapat menyamakan QD dengan QS, yaitu QD 160 dikurangi 125P sama dengan QS-nya 440 ditambah 165P. Mari kita selesaikan persamaan tersebut untuk mencari nilai P-nya terlebih dahulu atau harga keseimbangan. Nah, 160 dikurangi 440 sama dengan 165P ditambah 125P. Yang dimana 160 menghasilkan 1160 sama dengan 290 double P. Yang artinya 160 dikurangi 1160 dibagi 290 yang menghasilkan P adalah 4. Jadi sekarang kita bisa mencari kuantitas keseimbangan dengan menggantikan nilai P ke salah satu persamaan. Misalnya pada QD. QD 1600 dikurangi 125P. Yang tadi P-nya hasilnya 4. QD sama dengan 1600 dikurangi 125 dikali 4. QD sama dengan 1600 dikurangi 500 dan QD hasilnya 1100. Jadi harga keseimbangan pasar untuk pakaian 4 dan kuantitas keseimbangan adalah 1100. Untuk menghitung elastisitas harga penawaran atau price elasticity of supply dan elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand pada saat keseimbangan, kita perlu menggunakan elastisitas harga yang umum. Rumus elastisitas harga yang umum yaitu harga perubahan jumlah dibagi perubahan harga. Nah, pada saat keseimbangan kuantitas permintaan atau QD harus sama dengan kuantitas penawaran atau QS. Mari hitung persamaan permintaan dan penawaran. QD sama dengan QS 1600 dikurangi 125P sama dengan yang dimana QS 440 ditambah 165P. Sekarang kita perlu mencari nilai P-nya terlebih dahulu atau harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan atau QD. 1600 dikurangi 125P sama dengan 440 ditambah 165P. 1600 dikurangi 440 sama dengan 165P ditambah 125P sama dengan 1160 sama dengan 290P. Jadi hasilnya P yaitu 1160 dibagi 290 dan ketemulah P hasilnya 4. Setelah menemukan harga keseimbangan yaitu P, kita dapat mengganti nilainya ke salah satu persamaan, misalnya QD, mencari kuantitas keseimbangan Q. QD sama dengan 1600 dikurangi 125P, QD sama dengan 1600 dikurangi 125 dikali 4, dan QD-nya 1600 dikurangi 500 dan ketemulah QD 1100. Jadi pada saat keseimbangan nih, harga pakaiannya tuh 4 dan kuantitas diperdagangkannya 1100. Elastisitas penawaran atau dilambangkan IS sama dengan B dikali P dibagi Q.
yang dimana IS sama dengan 165 dikali 4 dibagi 1100. Hasilnya IS sama dengan 0,6. Sedangkan elastisitas permintaan atau dilambangkan ED sama dengan B dikali P dibagi Q. ED adalah 125 dikali 4 dibagi 1100 dan ketemu ED-nya min 0,45. Jawaban yang ketiga, elastisitas permintaan untuk pakaian adalah min 0,45, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan kuantitas pakaian yang diminta sebesar 0,45%. Sedangkan elastisitas penawaran untuk pakaian adalah 0,6, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan harga sebesar 1%, maka akan terjadi peningkatan juga pada kuantitas pakaian yang ditawarkan sebesar 0,6%. Jika pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian menjadi 4,5 per unit, maka jumlah pakaian yang ditawarkan kini menjadi 1182,5 unit. Sedangkan jumlah permintaannya adalah 1037,5 unit. Sehingga keseimbangan pasar tidak terjadi akibat adanya excess supply. Lanjut yang keempat, pada saat harga pakaian menjadi 4,5, maka terjadi kelebihan penawaran atau excess supply dalam pasar pakaian. Besar excess supply tersebut adalah 145 unit atau selisih kuantitas penawaran dan kuantitas permintaan. Soal yang keempat mengenai teori perilaku produsen. Bisa dilihat lengkapi kolom kosong tabel di bawah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Jelaskan the law of diminishing return dengan melengkapi tabel di bawah. Jawaban yang pertama, teori perilaku produsen. Kita harus tahu dulu, teori perilaku produsen adalah cabang ekonomi mikro yang mempelajari bagaimana produsen membuat keputusan produksi berdasarkan tujuan mereka, keterbatasan sumber daya yang ada, dan kondisi pasar. Nah, teori ini mencoba menjelaskan perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungan mereka. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada tabel yang dimana ada input tenaga kerja langsung, total output, marginal produk atau MP, dan rata-rata output atau AF. Average. Satu, dengan tenaga kerja satu orang itu bisa menghasilkan 1000, maka margin produk atau MP-nya 1000 juga, dan rata-rata output atau average-nya 1000. Yang kedua, dengan tenaga kerja 2 orang menghasilkan 1200. Maka dengan hitung rumus konversi rumus, margin produk sama dengan TO bagi TL. Nah, 1200 dibagi 2 jadi margin produknya 600 dan average atau rata-rata outputnya juga 600. Dengan tenaga kerja 3 yang sama menghasilkan 2100, rumus yang sama yaitu 2100 dibagi 3 jadi margin produknya 700, average atau rata-rata outputnya juga 700. Nah, yang keempat, dengan tenaga kerja 4 orang menghasilkan output 2100, maka margin produk atau MP-nya 525 dan rata-rata outputnya juga 525. Dengan tenaga kerja 5 orang menghasilkan output 2000, maka margin produk atau MP-nya 400 dan rata-rata outputnya juga 400. Nah, di sini ada
grafik the law of diminishing return. Di awal produksi nilai marginal produk sempat meningkat, lalu kemudian menurun. Nah, turunnya nilai marginal produk inilah yang dikenal dengan the law of diminishing return. Teori perilaku produsen, hukum pertambahan hasil yang semakin menurun atau law of diminishing return, seperti grafik yang tadi kita lihat, menyatakan bahwa penambahan unit faktor produksi variabel atau tenaga kerja awalnya akan memberikan tambahan hasil yang semakin meningkat. Tapi namun setelah mencapai titik tertentu nih, penambahan faktor produksi variabel tersebut justru akan membuat hasil produksi total TO ini semakin menurun gitu. Jawabannya adalah karena apa? Karena ada satu faktor produksi yang nilainya tidak berubah atau tetap fixed input gitu. Nah, dalam hal ini adalah modal. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jumlah modal tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.